Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Hari ini kita berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Karena itu, mari kita siapkan diri kita untuk beribadah. Mari semuanya bangkit berdiri. Dan kita nyanyikan, apa kabar? Apa kabar di rumah adik-adik? Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini beribadah kepadanya. Salam juga. Nah, adik-adik, mari kita bersukacita dan menyanyikan matahari bersinar terang. Nah, adik-adik, apakah kita sudah menghormati para pemimpin kita? Orang-orang seperti orang tua kita, guru-guru di sekolah, pendeta, pejabat negara, atau orang lain yang lebih tua dari kita. Nah, setiap hari pasti kita melihat dan bertemu mereka. Tentu saja ya adik-adik ya, dengan cara bagaimana kita menghormati mereka? Dengan mentaati dan mendengarkan perintahnya yang ada di dalam firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak undang semuanya kita berdoa. Kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, tolong kami untuk selalu mentaati dan mendengarkan perintah para pemimpin kami. Ajar kami untuk tidak melawan pimpinan pilihan Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa takut akan Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita membaca Mazmur berbalasan dari Mazmur 6 ayat yang kedua. Kakak baca pertama dan adik-adik baca selanjutnya. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Bukanlah aku Tuhan, sebab Tuhanku berkenan. Amin. Nah, adik-adik, kita menyanyi dengan penuh sukacita lagi, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul
Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari adik-adik kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu kepada kami sehingga kami boleh bersama-sama beribadah walaupun daring. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, urapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita sama-sama dengarkan dan saksikan kisah pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Adik-adik, siapa di sini yang pernah melawan? Yang pernah tidak patuh, tidak taat kalau disuruh atau dikasih tahu? Kakak sendiri juga pernah melawan, tidak taat, tapi itu adalah perbuatan yang tidak baik. Tuhan tidak senang. Karena itu kita tidak boleh mengulanginya. Sama dengan tema cerita kita pada minggu ini, yaitu pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Korah berasal dari suku Lewi, Datan dan Abiram berasal dari suku Ruben. Mereka bertiga pergi mengajak 250 orang pemimpin terkenal di Israel dengan membawa persembahannya. Mereka datang untuk memberontak, untuk melawan terhadap Musa. Mengapa sih mereka datang untuk melawan? Karena mereka ingin jabatan, mereka ingin posisi yang sama dengan Musa dan Harun. Mereka merasa bahwa mereka juga bisa menjadi pemimpin seperti Musa dan Harun. Tuhan melihatnya dan Tuhan marah. Tuhan tidak suka terhadap orang yang memberontak. Tuhan tidak suka terhadap orang yang melawan dan juga tidak menghormati Tuhan. Tuhan akan menghukum orang-orang yang memberontak itu. Lalu Musa dan Harun sujud dan berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Musa untuk menyuruh orang-orang itu menjauh dari tempat Korah, Datan, dan Abiram, supaya mereka tidak ikut mati. Musa berkata bahwa hal ini adalah perintah dari Tuhan. Maka tanah pun terbelah dan menelan Korah serta yang mengikutinya, keluarganya, juga harta miliknya. Dan Tuhan juga mendatangkan api membakar 250 orang tadi. Tuhan berfirman kepada Musa untuk meminta Eleazar membuat salut mezbah sebagai peringatan bagi Israel. Tetapi pada keesokan harinya, orang-orang Israel datang memberontak. Mereka menuduh bahwa Musa dan Harun membunuh umat Tuhan. Dan Musa serta Harun pergi ke depan kemah pertemuan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa supaya meninggalkan orang Israel, karena orang-orang Israel itu akan dibinasakan. Lalu sujudlah Musa dan Harun. Dan Musa memerintahkan Harun untuk melaksanakan persembahan pendamaian. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan, maka tulah itu pun berhenti. Adik-adik, karena Korah, Datan, dan Abiram serta orang-orang yang mengikutinya tadi melawan pemimpin yang sudah Tuhan pilih, dan mereka juga tidak taat, akhirnya mereka mendapatkan hukuman dari Tuhan, yaitu Korah, Datan, dan Abiram serta keluarganya dan harta miliknya ditelan tanah. Dan Tuhan juga mendatangkan api membakar 250 orang yang mengikutinya tadi.
Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat. Karena kalau kita tidak taat, kita tidak akan disukai orang-orang. Amin. Cerita kita benar dan ada di dalam Alkitab. Adik-adik, mari sama-sama kita membaca Alkitab kita dari Bilangan pasal 16 ayatnya yang ke-33. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka, sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Amin. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa Bapa kami, doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, Tuhan itu selalu memelihara kita dan memberikan apa yang kita butuhkan. Karena itu kita harus selalu berterima kasih kepada Tuhan. Bagaimana cara kita berterima kasih kepada Tuhan? Salah satunya dengan memberikan persembahan kepada Tuhan, memberikan apa yang kita punyai. Dan sambil kita mempersiapkan persembahan kita dengarkan nats firman Tuhan dari Bilangan 18 ayat 29 berbunyi, berilah bagian yang paling baik dari apa yang kamu terima. Dan marilah kita memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan dan diiringi dengan lagu Segala Milikku. Mari adik-adik kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah walaupun secara daring. Tapi Tuhan, itu tidak mengurangi rasa kami untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Berkatilah persembahan ini kiranya boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu, dan juga berkati yang masih ada pada orang tua kami, sehingga boleh dipergunakan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan tidak sehat. Engkau berkati mereka, berikanlah mereka selalu kesehatan, berkati obat-obatan yang mereka konsumsi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami, berkatilah mereka, kiranya mereka boleh selalu mendampingi kami dalam belajar di rumah.
Kami juga berdoa untuk kakak-kakak pembimbing yang lain Tuhan. Kau berkati, berikanlah selalu mereka kesehatan, sehingga boleh senantiasa melayani-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Amsal 28 ayatnya yang ke-16 yang berbunyi, kita akan menjalani kehidupan dengan senantiasa percaya bahwa melawan pemimpin pilihan Tuhan akan menerima hukuman. Karena firman-Nya, penguasa yang menindas orang lain tidak mempunyai akal sehat. Penguasa yang membenci kecurangan akan memerintah bertahun-tahun. Ya, kita akan menerima berkat, dan sebelumnya itu kita akan menyanyi, Aku diberkati. Kita menerima berkat. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Ya, kita akan menutup ibadah kita sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan, dan kita akan menyanyi terima kasih Tuhan. Ya, demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.